Kan seperti itu, yang disayangkan kan hanya pengelolaan dan penempatan yang kurang tepat dalam BKN ini. Apalagi BKN ini adalah program yang dibentuk dengan tergesa-gesa ya, lebih cenderung ke arah pemenuhan aja gitu loh, pemenuhan janji-janji aja di sini gitu kan. Program ini memang program utama dari Bapak Presiden gitu kan, Bapak Prabowo. Yang dimana pastinya Pak Prabowo ini akan terus menggencarkan dan akan terus memperbaiki sistem yang ada di dalamnya karena ini merupakan program utama beliau gitu kan. Selamat datang di Obat Sepuh Podcast KSM Talk. Obrolan akal sehat seputar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para listeners. Selamat datang di podcast KSM Talk Obat Sepuh. Obrolan akal sehat seputar hukum. Bersama saya Karnadia Muhammad Bintang Utomo dari kelompok studi mahasiswa dan rekan saya Adrian Maulana Dwijasuma dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang membahas dengan tema pencopotan kepala BKN dalam sorotan hukum dan kebijakan publik. Isu ini menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan berbagai pandangan mengenai dasar pengambilan kebijakan, transparansi pemerintah, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. Untuk mengupas topik ini lebih dalam, telah hadir narasumber yang akan memberikan pandangan dari perspektif mahasiswa Fakultas Hukum. Semoga diskusi kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mendorong kita untuk menyikapi isu-isu publik secara kritis dan objektif. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita mulai perbincangan kita ya. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unisula. Beliau adalah presidennya dan beliau bernama Muhammad Asmi Pratama ya. Selamat siang, Pres. Selamat siang, Mas. Nah, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Baik, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya aja ya, Mas ya. Oke. Silakan, Mas. Yang pertama tuh ini, Mas. Menurut Mas Asmi tuh yang melatar belakangi munculnya isu pencopotan kepala Badan Gizi Nasional hingga jadi perhatian publik itu apa sih, kok bisa gitu? Oke. Sebelumnya kita semua di sini sepakat ya, Mas, bahwa adanya program kerja MBG ini hanya untuk pemenuhan janji politik Pak Prabowo pada waktu kampanye kan seperti itu. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi kan pencopotan dari kepala MBG yang kemarin gitu kan, tahu Pak Dedan ya. Kalau kita lihat dari segi yuridis ya, kita bisa melihat bahwa sempat kepala BKN ini kan menurunkan dari 17.000 unit ya, sekitar segitu kan motor listrik ya, dengan regulasi untuk akses para kepala SPPG ini gitu kan. Nah, di sana kan muncul adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Dedan selaku kepala MBG yang kemarin kan seperti itu. Kemudian pada waktu uji cobanya juga MBG ini kan menuai banyak intrik ya, menuai banyak isu, dimulai dari keracunan, kemudian ada beberapa hal yang sekiranya itu menunjukkan betul bahwa MBG ini adalah program utama gitu, yang awalnya diperuntukkan sebagai janji politik dari Prabowo kan seperti itu kan. Kemudian ada pengangkatan SPPG kan seperti itu kan. Dan masih banyak lagi lah, Mas, terkait adanya isu ya pencopotan kepala BKN ini gitu kan. Dan yang lebih terutama itu menjerumus kepada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dadan itu kemarin kan. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, Mas. Menurut pandangan Mas Asmi nih, apakah pencopotan kepala BKN ini sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan? Dan mengapa Mas alasannya, Mas? Kalau saya lihat bahwa dengan adanya pencopotan kepala BKN ini ya, Mas,
dengan adanya pencopotan kepala BKN ini itu merupakan suatu langkah yang tepat gitu loh. Sudah menunjukkan dari segi akuntabilitasnya. Namun belum menunjukkan dari segi transparansi, karena dengan adanya pencopotan ini tuh tidak diberitahukan kepada masyarakat luas nanti arah atau dampak dari pencopotan ini tuh akan berujung seperti apa kan ya gitu kan, dengan penggantian dengan Bu Nani ya itu kalau nggak salah kan dari kepala MPG yang sekarang. Nah kemudian yang melatar belakangi juga ketika kita lihat Dadan ini kan selaku apa ahli serangga kalau nggak salah kan. Nah, kok bisa-bisanya terjun ke dalam satuan badan gizi kan seperti itu kan. Bahkan sampai ada ya banyak statement juga mungkin bisa kita lihat, sering kita lihat ya di media sosial. Itu kan SPPG sendiri itu adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran kan kayak gitu kan. Nah itu kan sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, program ini memang program utama dari Bapak Presiden gitu kan, Bapak Prabowo. Yang dimana pastinya Pak Prabowo ini akan terus menggencarkan dan akan terus memperbaiki sistem yang ada di dalamnya, karena ini merupakan program utama beliau gitu kan. Seperti itu. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Mas dampak dari pencopotan kepala BGN terhadap tata kelola pemerintahan, efektivitas program BGN, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, mungkin kalau kita lihat ya dampak dari pencopotan kepala BGN ini, yang pastinya atau yang kita harapkan ya pastinya akan menjadi lebih baik lagi lah daripada dengan kepala BGN yang sebelumnya, sebelum dicopot dan terkena OTT gitu kan. Nah kemudian kan ada beberapa hal juga yang menurut saya itu sangat fasis ya dalam kepemerintahan Bapak Prabowo ini, bahwa jika kita lihat penangkapan Dadan itu kan hanya direncanakan hanya 1 malam gitu kan, sebelum besoknya terkena OTT kan seperti itu. Nah sini kan juga menunjukkan bahwa emang Pak Prabowo ini masih mencoba untuk bersih-bersih sistem gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin kurang memiliki kualitas di dalam bidang tersebut gitu kan, dan hanya memanfaatkan kedudukan mereka dalamnya itu kan sedang dibersihkan juga kali ini gitu kan. Dengan bisa kita lihat juga bahwa beberapa kepala ya, bahkan sampai kepala desa pun kan sampai ada yang terkena OTT juga gitu kan. Kemudian bupati-bupati yang kemarin 4 bupati Jawa Tengah itu juga kan, kan seperti itu. Ya tidak perlu saya sebutkan lah mas kan bupatinya dari mana saja kan. Mungkin sudah menjadi rahasia atau semua orang sudah tahu lah penangkapan 4 bupati kemarin kan yang ada di Jawa Tengah. Nah, para listener sekalian, tidak kerasa sudah mulai di penghujung acara, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Mas ya. Nah, menurut Mas sendiri nih, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional itu merupakan solusi substansi nggak sih terhadap persoalan yang ada itu? Atau cuman mengganti aktor tanpa menyentuh akar permasalahan yang ada gitu? Ketika kita lihat bahwa akar permasalahan dari MBG ini kan sebetulnya dari anggaran yang emang kurang dipersiapkan, kemudian sistem yang kurang dibentuk sedemikian rupa dan cenderung lebih tergesa-gesa kan seperti itu. Seperti yang tadi saya awal ucapkan gitu kan, bahwa mungkin kita semua sepakat di sini bahwa MBG itu adalah program yang dibentuk untuk pemenuhan janji politik oleh Pak Prabowo Subianto kan gitu kan. Nah, kita lihat bahwa dari mulai
pengelolaannya, kemudian dari mulai kepala yang dicopot, kepala BKN yang dicopot kemarin itu, kita lihat bahwa ini kurang mengatasi sistem yang sudah mungkin mengakar ya dalam MBG ini gitu kan, atau dalam BGN sendiri. Ya, terlebih sebelum penempatan dari kepala BGN ini emang sesuai dengan kualitas gitu kan, kualitas sumber daya dari kepala BGN ini sendiri gitu kan. Kan seperti itu, yang disayangkan kan hanya pengelolaan dan penempatan yang kurang tepat dalam BGN ini. Apalagi BGN ini adalah program yang dibentuk dengan tergesa-gesa ya, lebih cenderung ke arah pemenuhan aja gitu loh, pemenuhan janji-janji aja di sini gitu kan. Dan ini pun memakan banyak anggaran juga. Dan kemarin dari 8 triliun kan, itu naik menjadi 30 triliun kan. Dari pada waktu Dadan ini itu kan, sebelum dicopot. Itu kan juga menjadi salah satu adanya dugaan dari kasus korupsi yang ada gitu kan. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini mengenai pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional dalam sorotan hukum dan kebijakan publik. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya memahami suatu kebijakan publik dari sudut pandang hukum serta dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pandangan dan analisisnya, dan juga kepada seluruh listeners yang telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik nih, yang tentunya tetap kritis dan bijak dalam menyikapi isu-isu publik, dan juga terus ikuti perkembangan hukum serta kebijakannya di Indonesia. Saksikan terus di akun podcast kita KSM FH Unisula dan di YouTube kita channel KSM FH Unisula. Berpikir kritis, bertindak etis, salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obat Sepuh Podcast KSM Talk. Obrolan akal sehat seputar hukum.